Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabi alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadir rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah tetap dan masih memberikan kepada kita nikmat yang tentu nikmat itu tidak akan mampu untuk kita hitung. Allah juga terus memberikan kepada kita satu kenikmatan di mana nikmat itu sebahagian di antara kita tidak Allah berikan. Adapun nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, dengan kedua nikmat yang paling besar itu mari kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang panutan yang telah memberikan contoh keteladanan kepada kita, baik dalam tata cara bersikap, baik dalam tata cara berperilaku, bergaul, berkata-kata. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termaktub dalam hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan kepada kita. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari sama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini melalui khutbah ini khatib mengajak kepada kita semua untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu jalan untuk kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah ridha kepada kita, maka kenikmatan dunia akan kita peroleh.
dan insya Allah juga kenikmatan akhirat nanti juga akan kita nikmati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang singkat ini kita beri judul dua perkara yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya apakah kita mau, apakah kita ingin menikmati sebuah janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu surga, tentu jawabannya adalah semua insan yang ada di muka bumi ini ingin masuk ke dalam surganya Allah. Hanya orang-orang yang tidak atau di luar nalar kesadarannya mereka akan mengatakan tidak mau masuk surga. Tetapi bagi orang-orang yang berakal, orang yang memiliki pikiran, maka jawabannya adalah semua ingin masuk surga. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk surga tentu banyak hal, banyak langkah-langkah yang harus kita lalui. Banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum khatib membagi dua. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan yang artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau menjawab, perkara yang disebabkan oleh karena mulut dan kemaluan mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut dapat kita ambil dua hal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, perkara yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berakhlak mulia. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali, setiap Jumat khatib dimanapun itu selalu wasiatnya adalah wasiat takwa. Artinya apa? Menandakan bahwa takwa itu adalah sesuatu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya tidak ada satu kemuliaan apapun itu, tidak hanya harta, benda dan lain sebagainya, tetapi yang memberikan seseorang itu, yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kemudian juga Allah mengingatkan kepada kita dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap perbuatan kita, maka hendaklah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, hendaklah kamu berbekal di dalam kehidupan kamu, bekal yang paling baik itu adalah takwa. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, perkara yang pertama yang membuat seseorang itu mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah takwa.
Kita melaksanakan saum, puasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka takwa ini kita katakan adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Ketika hubungan kita dengan Allah baik, ketika hubungan kita dengan Allah sempurna, maka tidak ada janji Allah yang ia ingkari. Tidak ada satu janji Allah pun di dalam Al-Quran itu yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu akan diingkari oleh Allah. Karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak cara yang harus kita lakukan bagaimana kita menjadi seorang yang dikatakan bertakwa kepada Allah. Salah satu diantaranya adalah semakin banyak kita dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit umat manusia, tidak sedikit manusia ciptaan Allah ini yang kemudian digelari sebagai orang-orang yang kufur akan nikmat yang telah Allah berikan. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat dari mulai proses penciptaan kita, dan Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang paling sempurna. Lantas apa yang harus kita sombongkan? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, manusia Allah ciptakan dalam keadaan sempurna. Allah ciptakan mata, hidung, mulut, telinga dalam satu kesatuan yang berada di dekat dengan kepala. Tujuannya itu untuk apa? Semua bersentral kepada akal kita. Kenapa kemudian Allah tidak ciptakan manusia itu mulutnya dekat dengan kemaluannya? Kenapa kemudian Allah tidak ciptakan manusia itu matanya dekat dengan kemaluannya? Itu adalah rahasia Allah. Kenapa? Allah ingin mengangkat derajat manusia itu dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang mukmin untuk kemudian tidak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, siapa di antara manusia itu yang senantiasa bersyukur kepada Allah, janji Allah apa? Niscaya Allah akan menambahi nikmatnya. Dan barang siapa yang kemudian mengkufuri akan nikmat yang telah Allah berikan, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, perkara yang pertama memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan takwa. Kemudian yang kedua jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, perkara yang kedua yang memudahkan kita untuk masuk kita ke dalam surganya Allah adalah akhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu misinya adalah makarimal akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bukankah salah satu misi daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah memperbaiki akhlak manusia? Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin, orang yang beriman yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ini penegasan
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian akhlak ini kita hubungkan dengan hablum minan nas? Kalau takwa tadi adalah hablum minallah, kemudian yang kedua adalah hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan manusia? Bagaimana hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita jamaah yang dirahmati oleh Allah untuk kemudian hanya berbuat baik kepada sesama muslim, tetapi juga Islam menganjurkan dan menyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang-orang di luar muslim. Itulah akhlaknya orang-orang Islam. Tidak ada akhlak orang Islam itu teroris, tidak ada akhlak orang Islam itu membunuh, sebagaimana yang telah dicap sebahagian dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mengatakan bahwa Islam itu adalah teroris, Islam itu adalah Islam garis keras. Tidak ada Islam garis keras, yang ada adalah Islam rahmatan lil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pendapat tokoh-tokoh Islam menafsirkan dan memberikan pengertian bahwa akhlak yang mulia itu yang pertama adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Ini adalah akhlaknya orang Islam. Ramah, dermawan, dan menahan amarah. Kemudian Asy-Syabi mengatakan akhlak yang baik, bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan kepada orang lain. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah bermuka manis, gemar melakukan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan bahwa akhlak yang mulia atau akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan bisa menahan amarah di depan orang lain. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, inilah tuntunan Islam. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengakui dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik, atau tidak bisa dia berkata dengan yang baik, maka sebaiknya ia diam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, karena itulah kemudian Rasul juga menjelaskan dalam lanjutan hadis tadi, yang membuat seseorang itu kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah adalah yang pertama adalah karena mulutnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, perkara mulut ini perkara yang harus kita ditekankan oleh Rasul untuk berhati-hati. Tidak sedikit jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, orang yang kemudian hina di mata orang lain. Karena apa? Karena mulutnya. Tidak banyak jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah yang kemudian dihinakan oleh Allah. Karena apa? Karena mulutnya. Karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita menjaga mulut kita. Dalam arti apa? Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu, hendaklah kita sebelum berkata senantiasa berfikir dahulu. Bukankah pikir itu adalah pelita hati? Dalam arti apa? Sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu, apakah akan menyakiti orang lain, atau apakah akan menyinggung orang lain atau tidak. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, karena itu Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaannya adalah Allah berikan akal dan fikiran.
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang membuat seseorang itu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya adalah karena tidak mampu menjaga kemaluannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam khutbah yang singkat ini kita mengambil sebuah intisari daripada khutbah ini. Yang pertama adalah untuk kita lebih mudah masuk ke dalam surganya Allah yang telah Allah janjikan kepada kita seorang mukmin, maka yang pertama adalah mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Kemudian untuk menjauhkan diri kita supaya kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah, maka mari kita menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita. Hendaklah kita senantiasa berkata yang baik. Kalau tidak bisa kalau kita tidak mampu untuk berkata-kata yang baik, maka sebaiknya kita diam. Kemudian kita jaga kemaluan kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat dan memberikan sebuah pembelajaran kepada khatib untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam menyampaikan tutur kata, sehingga tidak ada perkataan yang dapat melukai hati orang lain. Dan demikian juga mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ayyuhal hadir rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita mati sebagai seorang mukmin tanpa ketakwaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keteguhan hati, kekuatan iman, sehingga kita senantiasa berada dan istiqomah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.